Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alayan Akbar dari Unhas Jember, program studi Tadris IPS angkatan 2023. Pada video ini, saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Integrasi Nilai Toleransi dan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran IPS di SMPN 2 Panti kelas 8 tahun pembelajaran 2005-2026. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari judul saya. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan beragam suku, etnis, agama, dan budaya. Meskipun keragaman tersebut merupakan keunggulan bagi bangsa, hal ini tentunya juga menghadirkan tantangan serius, khususnya dalam hal pemahaman, penerimaan, dan interaksi sosial antara penganut agama serta antara kelompok budaya. Di tengah keragaman itu, pendidikan formal memiliki peran penting sebagai sarana utama dalam membentuk karakter warga negara yang toleran, inklusif, dan dapat menjalani kehidupan yang harmonis dalam perbedaan. Sekolah tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi seharusnya berfungsi sebagai laboratorium sosial, di mana nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan moderasi dalam beragama ditanamkan sejak usia dini. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keragaman di sekolah seringkali belum diimbangi dengan pemahaman mendalam. Nah, seiring dengan perubahan zaman, globalisasi, dan kemajuan teknologi, tantangan terhadap toleransi semakin kompleks. Misalnya, melalui penyebaran konten intoleran atau radikal di media sosial. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah perlu menjawab tantangan ini dengan membekali siswa tidak hanya pengetahuan akademik, tetapi juga nilai-nilai sosial dan wawasan yang responsif terhadap dinamika sosial. Nah, melihat berbagai tantangan tersebut, sekolah bisa menjadi tempat yang tepat untuk meletakkan batu pertama dalam menanamkan moderasi beragama. Sekolah merupakan lahan yang tepat untuk menyemai tumbuhnya sensitivitas keagamaan, tepat di mana sikap beragama yang inklusif, yang terbuka dalam menghargai perbedaan mulai pertumbuhan. Di sekolah, guru bisa menjadi agen moderasi beragama dengan banyak membuka wawasan siswa akan keberagaman dan manfaatnya untuk kemajuan bangsa. Siswa diajarkan dan dibiasakan tentang sikap toleransi terhadap semua perbedaan atau keberagaman yang ada di lingkungan sekitarnya, karena di sekolah sendiri, siswa sudah terbiasa menghadapi segala bentuk keragaman sebagai akibat dari kondisi masyarakat yang multikultural. Solusi yang didapatkan dari sumber-sumber yang relevan adalah dengan menggabungkan nilai-nilai moderasi beragama secara terencana ke dalam semua aspek pendidikan, tidak terbatas hanya pada mata pelajaran PAI, akidah, atau PPKN. Namun IPS juga termasuk untuk menanamkan nilai-nilai kedua nilai tersebut. Nah, dengan cara ini, nilai toleransi dan moderasi bisa menjadi bagian dari pembicaraan sehari-hari siswa, membantu mengembangkan sikap saling menghargai, rasa keadilan, dan apresiasi terhadap perbedaan sejak usia muda. Ilmu pengetahuan sosial di tingkat SMP memiliki strategi dalam membentuk peserta didik agar mampu memahami realitas sosial, menghargai keberagaman, serta berperan aktif sebagai warga negara yang demokratis. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai ditentukan oleh sejauh mana peserta didik memiliki nilai toleransi dan sikap moderasi beragama. Nah, IPS ini bisa menjadi landasan utama untuk para siswa diajarkan nilai-nilai kedua nilai tersebut, yakni toleransi dan moderasi beragama. Mengapa? Karena pembelajaran IPS sangat dekat dengan realitas sosial, yang mana realitas sosial ini siswa harus paham akan perbedaan agama, etnis, suku, dan bangsa yang ada di sekitar mereka. Dengan adanya pembelajaran moderasi dan nilai toleransi ini, siswa diharapkan bisa menjaga tingkah laku mereka dan menjunjung tinggi norma-norma yang ada di sekitar mereka. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu sendiri, IPS adalah yang paling mendekati dengan realitas sosial, di mana IPS diajarkan beberapa aspek, yakni sosiologi, sejarah, ekonomi, psikologi, dan masih banyak lagi. Itu masih terpecah-pecah. Namun di IPS sendiri itu menjadi satu kesatuan untuk diajarkan pada siswa. Nah,
jika siswa tidak dibekali nilai-nilai toleransi dan moderasi, mereka akan bimbang atau betul bimbang. Karena mengapa? Takutnya mereka tidak tahu yang namanya toleransi, ataupun mereka itu sangat tidak bisa menelaah informasi-informasi yang ada di sekitar mereka, atau teknologi yang sekarang ini sangat cepat perkembangannya. Nah, dengan hal ini mungkin saja kedua nilai tersebut bisa memahamkan siswa untuk saling toleransi dan moderat. Dan moderat ini di tengah-tengah, di mana mereka tidak menonjol terhadap suatu pemahaman yang ada di sekitar mereka. Di sini saya akan meneliti tepatnya, yakni di SMP Panti kelas 8. Baik, selanjutnya yakni rumusan masalah yang pertama, bagaimana strategi guru dalam mengintegrasikan nilai toleransi dan moderasi beragama dalam pembelajaran IPS di SMP 2 Panti kelas 8. Yang kedua, bagaimana respon dan pengalaman peserta didik terhadap penerapan nilai toleransi dan moderasi beragama dalam pembelajaran IPS di SMP 2 Panti kelas 8. Selanjutnya yakni tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui strategi guru dalam mengintegrasikan nilai toleransi dan moderasi beragama dalam pembelajaran IPS di SMP 2 Panti kelas 8. Yang kedua, mengetahui respon serta pengalaman peserta didik terhadap penerapan nilai toleransi dan moderasi beragama dalam pembelajaran IPS di SMP 2 Panti kelas 8. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberkahi pemahaman tentang pendidikan karakter berlandaskan moderasi beragama, serta menawarkan sebuah model konseptual untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial keagamaan dalam mata pelajaran yang bukan berbasis agama. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru IPS. Penelitian ini memberikan pandangan empiris mengenai strategi, media, dan metode pembelajaran yang efektif untuk mengintegrasikan nilai toleransi dan moderasi beragama dalam pembelajaran IPS bagi sekolah. Hasil penelitian menjadi dasar bagi pengembangan budaya sekolah yang berkarakter moderat, serta mendukung penyusunan program penguatan karakter yang berbasis nilai toleransi dan keberagaman. Sekolah dapat mengadaptasi hasil penelitian untuk meningkatkan iklim belajar yang harmonis dan berorientasi pada pembentukan warga sekolah yang saling menghargai. Bagi peserta didik, penelitian ini bermanfaat dalam membantu peserta didik menginternalisasi nilai toleransi, empati sosial, kemampuan bekerja sama, serta sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi nilai tersebut diharapkan meningkatkan pemahaman mereka terhadap keberagaman dan mengurangi potensi sikap intoleran. Selanjutnya, kajian terdahulu. Nah, untuk kajian terdahulu sendiri, saya telah mencari beberapa sumber yang membahas terkait judul saya. Nah, setelah saya membaca-baca, itu masih sangat minim yang menggabungkan dua aspek ini, yakni nilai moderasi beragama dan nilai toleransi dalam pembelajaran IPS. Nah, tiga aspek ini masih jarang saya temui di berbagai sumber. Kebanyakan itu nilai moderasi beragama dalam pembelajaran PAI. Mengingat kembali, moderasi beragama itu pasti dikaitkan dengan pembelajaran yang sangat religius seperti atau keagamaan seperti PAI ataupun akidah akhlak. Nah, untuk pembelajaran IPS itu masih jarang atau sangat minim yang membahas terkait hal ini. Nah, untuk selanjutnya yakni metode penelitian. Penelitian ini digunakan. Nah, jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Riset ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Yang kedua yakni subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitiannya yakni guru IPS, peserta didik, kepala sekolah. Dan untuk lokasi penelitian sendiri ada di SMP 2 Panti. Dan selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama yakni observasi, wawancara, dokumentasi. Dan untuk teknik analisis data
reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan yang terakhir nih langkah-langkah penelitian sesuai rancangan yang dipilih. Yang pertama tahap persiapan, kedua tahap pelaksanaan pengumpulan data, tahap analisis data, tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir tahap pelaporan. Nah, setelah saya membahas proposal saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.